Halo semuanya, pada video ini saya ingin menjelaskan proyek UAS yang telah saya dan teman-teman kerjakan, yaitu Moveflix sebagai nama websitenya, dan Moveflix ini adalah untuk memesan tiket bioskop menjadi mudah. Proyek ini dikerjakan oleh beberapa orang, di antaranya saya, Raihan sebagai full stack developer, lalu Nabil sebagai front end developer, Sultan sebagai back end developer, Haidar sebagai front end developer, dan Rizky sebagai back end developer. Lalu, apa sih latar belakang permasalahan website ini? Pemesanan tiket bioskop konvensional terkadang seringkali menyulitkan konsumen dengan waktu yang terbuang, antrian panjang, dan ketersediaan kursi terbatas. Lalu, solusinya adalah kami membuat website ini karena menjadi tidak perlu mencari tempat parkir yang sulit, tidak perlu khawatir kehabisan tiket, bisa memesan tiket kapan saja dan di mana saja, menghilangkan repotnya antri dalam loket tiket, menyediakan kemudahan dalam mencari jadwal dan tempat bioskop, meminimalisir risiko kehabisan tiket. Yang keenam, memberikan kemudahan akses untuk pengguna dalam memesan tiket bioskop. Lalu tujuan utama Moveflix dibuat ialah untuk kemudahan dan kenyamanan dalam memesan tiket bioskop secara online. Lalu batasan masalah yang ada pada proyek ini ialah yang pertama, tidak semua bioskop bekerja sama dengan Moveflix, jadi tidak semua film dapat dipesan melalui situs ini. Yang kedua, pengguna mungkin mengalami kesulitan saat melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran tertentu. Tapi, pada bagian 3, Moveflix akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penggunanya. Lalu ini ialah hasil brainstorm pada project ini. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada repositori GitHub yang kami, di mana saya sudah menyediakan link Figma-nya. Lalu selanjutnya, ini adalah hasil desain database kami. Database yang tertutup ini merupakan database yang sudah ter-auto-generate oleh Laravel. Yang pertama, kami membuat table movie genre yang dimana mengisikan name field, lalu selanjutnya table movies yang berelasi dengan movie genre, yang nantinya movie genre akan mengambil, yang dimana movies akan mengambil data dari movie genre, lalu movie schedule berelasi dengan movies, yang di mana movie schedule ini akan ditayangkan pada front end landing page user. Dan ini memiliki banyak relasi yang dapat dilihat, movie order, cinemas, lalu pada si table cinemas memiliki relasi kepada table seats, yang dimana seats ini tempat duduk, cinemas itu dapat dianggap juga sebagai teater. Lalu, movie order ini ialah table yang dimana telah dipesan oleh user yang memiliki kolom field ticket code. Nah, ticket code ini akan generate secara random yang mungkin dapat diproses pada sistem selanjutnya, dapat diaplikasikan dan memiliki relasi table users dan table user roles memiliki relasi kepada users. Kenapa dipisah? Dikarenakan ini dapat memudahkan kita untuk menambah role baru kepada users. Lalu, selanjutnya saya ingin mendemokan website Moveflix kami. Oke, ini adalah website yang telah kami kerjakan, yang dimana website ini sudah dapat diakses secara publik. Jika ingin mengunjunginya, dapat mengunjungi lewat domain ini, moveflix.my.to. Lalu pada saat user pertama kali berkunjung pada website ini, ia akan landing pada hero section ini, yang dimana terdapat carousel, yang di dalam carousel ini merupakan promo-promo movies yang sedang ramai dibicarakan atau sedang hot. Di atasnya kami memiliki navbar atau navigasi. Lalu pada section selanjutnya, di sebelah kiri kami memiliki movie schedule yang sudah ditampilkan pada front end user, yang dimana ini terkoneksi dengan database. Lalu sebelah kanan itu merupakan featured movies yang sayangnya masih statik. Di bawahnya memiliki section About Us, di bawahnya lagi kami memiliki Coming Soon in Cinemas yang juga masih merupakan statik. Dan jika kita mengklik button ini akan diarahkan ke trailer movie tersebut. Di bawahnya kami memiliki section Facility.
Di bawahnya promo yang sedang berlangsung sebagai dummy text. Di bawahnya kami membuat payment informasi mengenai pembayaran. Lalu di bawahnya terdapat anggota-anggota yang telah mengerjakan proyek website ini. Oke, selanjutnya jika kita mengklik Now Playing dan memilih salah satu movies card ini, saya akan mencoba mengklik Deadpool. Dan jika user belum login, maka dia akan diarahkan ke login page terlebih dahulu. Dan pada page ini terdapat movie details masih mengenai movies atau film yang akan kita tonton. Lalu jika kita ingin memesan tiket, pertama kita harus login dulu, dapat juga register account. Saya akan mencoba register sebagai user. Lalu dapat dilihat pada page ini kita dapat memesan tempat kursi untuk menonton bioskop, di mana ini adalah layarnya dan ini adalah tempat duduknya. Kita dapat memesan di mana saja dan hanya dapat memesan satu tempat duduk untuk saat ini. Lalu pada tempat duduk ini sudah terkoneksi kepada database kami, di mana kita dapat menambahkannya dengan mudah. Untuk sebagai contoh, saya ingin memesan tiket B1 yang merah ini yang kotak merah ini merupakan tempat duduk yang sudah dipesan oleh orang lain. Next, saya saya mengkonfirmasi tiketnya sudah benar. Deadpool B1. Lalu selanjutnya akan ditampilkan QRIS payment yang dimana ini adalah QR code yang akan mengarahkan ke repositori GitHub kami. Lalu jika cek transaction, kita akan dibawa ke page sukses di mana tiket yang sudah dibuat tergenerate secara random. Lalu ketika kita klik view all tickets, ini dia adalah tiket yang telah kita pesan sebelumnya dan ini yang sebelumnya telah dipesan oleh kita. Lalu jika saya kembali ke front page dan mengklik icon user ini, kita tidak akan dapat mengakses admin dashboard jikalau role user tersebut ialah customer. Maka saya akan mencoba mengganti akun terlebih dahulu sebagai admin. Dan jika admin akan dapat mengakses admin dashboard. Oke, jadi pada admin dashboard ini kita dapat menambahkan movies now playing pada front page, di mana kita dapat menambahkan movie genre terlebih dahulu, lalu movie genre itu akan bertambah secara otomatis di bagian genre field ini jika kita sebelumnya sudah membuatnya. Lalu pada movies itu kita dapat membuat movie schedule yang akan ditayangkan pada no playing. Kita dapat memilih movie code terlebih dahulu dan di teater mana yang akan ditayangkan. Lalu pada movies order kita dapat melihat semua tiket yang telah dibuat oleh user. Di sini kita dapat melihat user ID-nya dan movie schedule-nya dan tempat duduknya mana dan tiket kodenya. Lalu jika kita ingin menambahkan tempat duduk, dapat dengan mudah kita tambahkan lewat seat table ini. Jika kita refresh dulu, C3 sebelumnya tidak ada. Saya ingin mencoba menambahkan C3 pada teater B. Jika saya hanya tinggal mengetik C3 dengan seat statusnya available, lalu kita create, akan muncul message sukses, dan jika kita refresh, maka akan muncul C3. Oke, itu dia demo website dari project yang telah kami kerjakan. Lalu kesimpulannya, yang pertama mempermudah pembelian film, yang kedua meningkatkan keterjangkauan customer, lalu yang ketiga mengefisiensikan waktu, yang keempat fasilitas pembelian tiket online, lalu yang kelima promosi dan branding dapat lebih mudah lewat website kami. Oke, itu saja sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada kolom komentar di bawah.